bahasa, maka kita akan menemukan istilah burak yang diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW. Binatang ini berbentuk seperti kuda, bersayap di kiri dan di kanan. Namun, jika dalam pemakaian kata umum, burak itu berarti burung cendrawasih. Oleh kamus diartikan dengan burung dari surga. Saat ini kita akan membahas tentang makhluk yang akan muncul pada akhir zaman, dan berikutlah makhluk-makhluk yang akan muncul pada akhir zaman nanti. Dabat al-Ar. Dabat al-Ar adalah sebuah nama yang berarti binatang buas atau monster yang akan muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelumnya datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar dari kota Mekah dekat Gunung Syafa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ar ini akan muncul membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Ibnu Yaraj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi ini. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab Kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam Al-Quran. Mengenai sekelompok manusia yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, dalam tradisi religius digambarkan sebagai istilah yang ambigu. Ada yang menyebutkan sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di berbagai negara. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Nabi Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara, tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajah mereka seperti perisai dan sifat-sifat lainnya. Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada datangnya Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal, dan jika bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa, yang doanya adalah, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." Dia juga menyatakan, tidak ada musibah yang lebih hebat daripada bencana yang ditimbulkan oleh Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan nanti. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat dan bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan dan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dia juga pemimpin dari para malaikat, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubah mukanya daripada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti dada yang menonjol di atas punggung, wajahnya yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, dan kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka lebar, kedua bibirnya seperti bibir sapi, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak nanti. Anqa.
Anka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebut namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut dengan Azhab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikannya dan memutus keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurat dari Persia dan Ponik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anka pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan Allah. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya yang pendek. Begitulah Allah menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaibannya pada akhir zaman nanti, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti yang benar.